Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan bersama teman-teman tentang perizinan usaha dan jenis pemasaran beserta contohnya. Dari kelompok 1 PKWU kelas 12 IPS 6. Yang beranggotakan Jasmine Mutiara Pasya, Siti Aisyah, Lima Siti Fatimah, Laila Nurfalah, Cindy Salsabila, Tegar Rahayu, Arya Mosli, dan Rifki Jainal Insan. Yang pertama, saya akan membahas tentang perizinan usaha. Apa sih perizinan usaha? Perizinan usaha adalah surat yang dikeluarkan oleh badan hukum untuk menunjukkan bahwa suatu usaha legal dijalankannya. Izin usaha yang harus dipenuhi ketika mendirikan sebuah usaha, baik itu dalam bentuk CV, firma, ataupun PT, yang dalam hal ini digunakan untuk legalitas usahanya. Sedangkan jenis-jenis usaha yang perlu Anda ketahui untuk mempersiapkan pendirian sebuah usaha sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut. Di sini ada jenis-jenis perizinan usaha, ada 11. Yang pertama adalah SITU, surat izin tempat usaha. Yang kedua adalah SIUP, surat izin usaha perdagangan. Yang ketiga adalah NPWP, nomor pokok wajib pajak. Yang keempat adalah RRP, nomor registrasi perusahaan. Yang kelima adalah NIB, nomor induk berusaha. Yang keenam, SKDP, surat keterangan domisili perusahaan. Yang ketujuh adalah AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Yang kedelapan adalah IMB, izin mendirikan bangunan. Yang kesembilan adalah SKPBH, surat keputusan pengesahan badan hukum. 10 adalah izin BPOM, izin pengawasan obat dan makanan. Yang ke-11 adalah izin gangguan. Nah, dari perizinan usaha tersebut, kita akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah SITU. Apa sih SITU? Surat izin tempat usaha. Ya, disingkat SITU adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh badan atau lembaga hukum setempat. Fungsi surat ini adalah untuk memperoleh izin atas pendirian suatu usaha, perusahaan, atau perkantoran. Tujuannya agar terhindar dari gangguan pihak lain yang dapat menimbulkan kerugian. Biasanya, proses verifikasi SITU baru maupun perpanjangan membutuhkan waktu maksimal 5 hari kerja. Terhitung setelah informasi persyaratan lengkap, SITU berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang setelah masa berlakunya habis. Nah, contoh dari SITU, surat izin tempat usaha, bisa dilihat. Nah, yang kedua adalah SIUP. SIUP yang merupakan singkatan dari Surat Izin Usaha Perdagangan adalah salah satu surat yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang diperuntukkan kepada perusahaan yang berdomisili di suatu daerah. SIUP berfungsi sebagai alat atau bukti pengesahan dari perdagangan yang dilakukan agar usaha perdagangan tersebut mendapatkan pengesahan dan pengakuan dari pemerintah. Hal ini berguna untuk menghindari terjadinya masalah di kemudian hari yang bisa mengganggu perkembangan usaha di perusahaan tersebut. Contoh dari surat izin usaha perdagangan. Yang ketiga adalah NPWP, nomor pokok wajib pajak, adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dari dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Berikut fungsinya adalah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan, tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajakannya. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan, menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Ini adalah contoh dari nomor pokok wajib pajak. Yang keempat adalah NRP, nomor registrasi produk, yang diterbitkan PPBM terhadap barang produksi negeri yang SNI-nya telah dilakukan secara
wajib guna keterusan penerapan pengawasan mutu barang produksi dalam negeri. NRP digunakan sebagai dasar pengawasan barang beredar, market surveillance. Fungsi NRP disebut juga dengan TDP, tanda daftar perusahaan, wajib dipasang oleh pelaku usaha di tempat usahanya agar bisa menjadi pertanda kalau usahanya sudah terdaftar dengan jelas dan berjalan resmi. Contoh NRP, ini adalah contoh dari nomor registrasi perusahaan surat-suratnya ya. Yang kelima adalah NIB, nomor induk berusaha adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui OSS. Nah, NIB adalah atau nomor induk berusaha memiliki fungsi utama sebagai tanda pengenal bagi pelaku usaha, entah itu perseorangan maupun non-perseorangan. Ini adalah contoh dari surat nomor induk berusaha. Nah, di sebelahnya ada cara-cara gimana kita bisa mendapatkan nomor induk berusaha ini. Lalu yang keenam adalah SKDP, surat keterangan domisili perusahaan, adalah surat yang berisi informasi mengenai alamat resmi sekaligus menerangkan tempat kedudukan atau domisili yang sah dari suatu perusahaan. Fungsinya disebutkan dalam buku Legal Affairs yang disusun oleh Jimmy Joyce, SH, M. Home, Agung Sogiarto pada tahun 2009 menyebutkan bahwa surat keterangan domisili perusahaan merupakan surat keterangan mengenai suatu kegiatan usaha dijalankan atau berkedudukan, sehingga dapat ditentukan surat keterangan ini tentu memiliki masa berlaku yaitu selama 1 tahun dan dapat diperbarui jika diperlukan. Nah, ini adalah contoh dari SKDP, surat keterangan domisili perusahaan. Yang ketujuh adalah AMDAL. AMDAL singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan yang merupakan suatu dokumen kajian studi kelayakan untuk memastikan dampak lingkungan dari suatu tahapan pengembangan proyek sebagai bahan pertimbangan untuk pembuatan keputusan dalam penerbitan suatu izin usaha. Ini adalah contoh dari AMDAL, surat AMDAL, analisis surat yang menganalisis mengenai dampak lingkungan. Yang kedelapan adalah IMB, izin mendirikan bangunan atau biasa dikenal dengan perizinan yang diberikan oleh kepala daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku. Contoh dari IMB, surat izin mendirikan bangunan. Dan yang ke-9 adalah SKBH, yaitu surat keputusan pengesahan badan hukum, adalah surat untuk mengesahkan badan hukum seperti perseroan terbatas PT yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Surat ini memberikan perusahaan tersebut berdiri dan sah dari kacamata hukum Indonesia. Contoh dari SKPBH, surat keputusan pengesahan badan hukum. Yang ke-10 adalah izin BPOM. Nah, izin BPOM ini udah nggak asing lagi ya. Izin BPOM adalah perizinan berupa izin edar untuk produk usaha makanan ataupun produk lain yang layak dikonsumsi, sehingga jaminan produk tersebut sangat terjaga dan aman untuk digunakan oleh masyarakat. Dan ini contoh dari surat izin BPOM. Yang terakhir, yang ke-11
ada izin gangguan. Nah, IZ ini sama dengan HO, surat izin gangguan adalah surat keterangan yang menyatakan tidak adanya warga sekitar yang merasa keberatan dan terganggu atas lokasi usaha yang dijalankan oleh suatu kegiatan usaha di suatu tempat. Izin gangguan yang diperuntukkan untuk usaha-usaha yang bisa menimbulkan potensi bahaya, ketertiban, kerugian, serta kegangguan yang bisa muncul kapanpun. Biasanya izin usaha ini diberikan untuk para pelaku usaha dunia malam. Contoh dari surat izin gangguan, IZ. Nah, yang kedua materinya adalah jenis-jenis pemasaran. Jenis-jenis pemasaran dibagi dua, ada pemasaran offline dan pemasaran online. Nah, mari kita bahas. Yang pertama adalah pemasaran online. Pemasaran offline. Apa sih pemasaran offline? Pemasaran offline yaitu proses transaksi penjualan barang dan jasa secara langsung yang dimana produsen dan konsumen bertemu dalam satu tempat untuk mewujudkan terjadinya proses transaksi jual beli. Contoh dari pemasaran offline sebagai berikut. Yang pertama adalah membagikan brosur, yang kedua memakaikan iklan baris offline. Nah, iklan ini biasanya terdapat pada koran dan tulisannya sangat kecil dan berada pada iklan. Yang ketiga adalah menggunakan papan rekal di jalan raya atau bisa disebut billboard. Biasanya harga untuk pemasaran iklan ini sangat mahal. Yang keempat, menggunakan advertorial di koran dan di majalah. Biasanya iklan terdapat di sela-sela, di pinggir-pinggir berita di dalam koran atau majalah. Yang kelima adalah beriklan di televisi ataupun radio. Yang terakhir tentang pemasaran online. Apa sih pemasaran online? Nah, menurut David Gertje dalam bukunya Marketing Research, kalau pemasaran internet atau pemasaran online adalah penggunaan network untuk meraih pelanggan, menyatukan suatu network menggunakan penggunaan dan sumber telah menghasilkan aktivitas baru dengan kemampuan yang lebih. Secara sederhana, pemasaran online atau sering disebut sebagai pemasaran digital diartikan sebagai strategi pemasaran yang dimanfaatkan internet. Kegiatan pemasaran ini untuk mendapatkan perhatian konsumen yang dilakukan dengan memanfaatkan media sosial, website, email, bahkan augmented reality. Nah, dari contoh pemasaran online ada 4. Yang pertama adalah sosial media marketing. Nah, sepertinya kekuatan sebuah jejaring sosial media sebagai strategi pemasaran secara online sudah tidak perlu ditanyakan lagi ya. Nah, sosial media marketing banyak digunakan mempromosikan suatu produknya seperti di Facebook, Instagram, dan Twitter. Selain pemilihan platform yang tepat, membutuhkan strategi konten marketing yang baik agar konten yang diberikan kepada target marketing bisa relevan dan memberikan manfaat untuk mereka. Yang kedua adalah affiliate marketing. Sama seperti sebelumnya, namun di sini biasanya terdapat dalam YouTube, dalam URL saling tautan seperti itu.
Dan yang ketiga adalah email marketing. Email marketing adalah email berisi konten atau pesan komersial yang dikirimkan kepada pelanggan seperti informasi tentang pribadinya. Dan di sini ada penjelasannya, bisa dibaca. Dan yang keempat atau terakhir adalah WhatsApp marketing. WhatsApp marketing ini cara efektif untuk memasarkan produk atau jasa. Cara pemasaran lewat WhatsApp ini biasanya menyampaikan informasi lewat pesan ataupun story tanpa perlu iklan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.